Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi mengenai kebutuhan spiritual manusia barat dan peran sufisme. Perkenalkan, nama saya Abigail Angelina Sarito dengan NIM 245241074. Saya Masya Jana Ifa dengan NIM 245241059. Saya Zara Ramadhani dengan NIM 245241048. Bab 5 adalah kebutuhan spiritual manusia barat dan peran sufisme. Manusia barat saat ini mengalami kekosongan spiritual karena mereka terlalu fokus pada dunia, materi, dan melupakan dimensi spiritual pada diri mereka. Mereka seakan mencari pusat dan pengalaman transenden yang dapat memberikan makna hidup. Salah satu jalan yang mereka tempuh adalah sufisme. Nah, yang merupakan inti spiritual dari tradisi agama Islam. Sufisme menawarkan ajaran metafisika yang mendalam, serta kehadiran spiritual yang dapat memuaskan dahaga pencarian Tuhan. Namun, penting untuk membedakan antara sufisme yang otentik dan sufisme yang palsu. Sufisme tidak bisa dipisahkan dari tradisi Islam, karena sufisme adalah bagian integral dari agama tersebut. Tradisi Islam yang bersumber dari prinsip-prinsip ilahi, yaitu bersifat sakral, abadi, serta mengandung ilmu tentang realitas yang tertinggi. Di era modern saat ini, banyak orang barat tertarik pada sufisme karena mereka merasakan adanya kehampaan atau kekosongan atau kebutuhan spiritual yang mendalam. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan eksistensial dan ingin mengalami kedekatan dengan Tuhan. Untuk itu, mereka perlu mempelajari tradisi Islam dan sufisme dengan benar, agar bisa membedakan antara ajaran yang otentik dan ajaran yang palsu. Meskipun kebutuhan spiritual manusia itu sama, tetapi cara mereka untuk memenuhinya dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman. Di dunia modern saat ini, banyak sekali tercipta lingkungan-lingkungan yang materi dan individualistis, yang membuat banyak orang kehilangan hubungan spiritual dalam kedekatannya dengan Tuhan. Kebutuhan spiritual mereka itu akan tetap ada, dan mereka akan mencari cara untuk memenuhinya. Tradisi-tradisi spiritual yang otentik seperti sufisme dapat memberikan jawaban atas kebutuhan yang mereka butuhkan, tetapi perlu diterapkan dengan bijak dan sesuai dengan konteks zaman. Gerakan keagamaan baru yang tumbuh dari barat muncul dari ketidakpuasan terhadap materialisme yang telah lama mendominasi cara pandang modern. Namun, pencarian akan makna yang lebih dalam ini tetap berada dalam kerangka dualisme potensial yang membagi realitas menjadi dua, materi dan non-materi. Banyak yang tertarik pada sisi non-materi, namun tanpa menyadari bahwa tidak semua yang non-materi adalah spiritual. Dalam tasawuf, terdapat perbedaan dasar antara ruh dan nafs. Ketidakpuasan akan perbedaan ini menyebabkan banyak orang yang tersesat di dunia psikis yang justru menjadi medan perang antara kekuatan malaikat dan setan. Jiwa dalam Islam adalah sumber kecenderungan baik positif maupun negatif, dan pemberontakan terhadap Tuhan terjadi di ranah jiwa, bukan di tubuh. Karena itu, disiplin spiritual dalam tasawuf berfokus pada penyucian jiwa agar dapat menyatu dengan ruh ilahi. Kesalahan terbesar dari gerakan spiritual kontemporer adalah menyamakan segala sesuatu yang non-fisik dengan suci, padahal ranah psikis bisa menjadi sumber ilusi, godaan, dan kemunculan. Kehalusan spiritual manusia modern sering dimanfaatkan oleh kekuatan yang tidak suci, yang justru membawa kehancuran psikis maupun dikira membawa pencerahan. Banyak yang mengira berbicara atas nama ruh, padahal kebenaran hanya bersuara dari ke dalam ruh, ke dalam nafs yang belum tersucikan. Di tengah peradaban yang semakin dangkal secara spiritual, manusia terdorong mencari sesuatu yang tidak terbatas. Karena secara fitrah, ia diciptakan untuk menjangkau yang transenden. Usaha yang mengumpulkan kekayaan, mencari sensasi, atau mengejar pengalaman luar biasa biasanya merupakan gema dari kerinduan ini. Namun, tanpa impian rohani yang otentik,
pencaharian itu hanya berputar dalam labirin jiwa yang gelap. Dalam tasawuf yang sakral hanya datang dari ruh dan selalu bersifat menerangi, menyajikan dan menyatukan. Kesakralan sejati menuntut keterlibatan total manusia, bukan hanya sebagai dari emosinya. Manusia harus menjadi dirinya sebagai karya seni spiritual, memahat jiwa hingga menjadi cermin dari kehendak ilahi, seperti karya seni suci yang mencerminkan sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Manusia pun harus kembali pada fitrahnya. Sebagai ciptaan Tuhan, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menciptakan manusia menurut ciptaannya, yang menegaskan bahwa manusia memiliki potensi ilahi yang harus diungkap dan disempurnakan. Untuk itu, ia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada ruh, bukan pada bisikan nafs. Hanya berasal dari ruh yang dapat menyingkapkan tirai dan menutupi hakikat sejatinya, menerangi jiwanya, serta menjadi sumber etika, keindahan, dan jalan menuju realitas spiritual yang sejati. Selanjutnya, hakikat sufisme sebagai dimensi batin Islam menawarkan jalan spiritual yang kaya dan terintegrasi dengan menggabungkan pengetahuan atau makrifat, cinta atau mahabbah, dan tindakan atau amal dalam upaya mencapai kesatuan dengan Tuhan. Dalam konteks modern, sufisme memberi solusi bagi fragmentasi kehidupan dengan menekankan integrasi kepribadian secara total. Namun, jalan ini tidak mudah dan memerlukan bimbingan seorang guru atau syekh atau mursyid yang sah untuk menghindari jeratan guru palsu yang dapat merusak esensi spiritual. Peran sufisme di barat sangatlah penting, dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan Islam yang lebih universal dan menarik, menghilangkan persepsi negatif seringkali menyelimuti agama. Sufisme juga berpotensi membangkitkan kembali tradisi barat yang terlupakan, menawarkan solusi bagi masalah-masalah modern seperti krisis ekologi dan memperkaya pemahaman spiritual melalui wilayah perantara antara esoterisme dan eksoterisme. Untuk mencapai tujuan ini, sufisme harus disampaikan dengan integritas, otentisitas, dan bahasa yang relevan bagi dunia modern. Tantangan terbesar adalah menjaga kemurnian sufisme di tengah maraknya guru palsu dan distorsi ajaran. Diperlukan pendekatan yang benar-benar tradisional dan ortodok, namun tetap dapat dipahami oleh manusia modern. Mereka yang memahami tradisi sufi memikul tanggung jawab besar untuk menyampaikan pesan ini dengan benar sebagai tindakan amal tertinggi dalam memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.